saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam kali aja serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat duduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy dan malam ini kita akan menjalani cerita-cerita yang bersama bayang-bayang. Masa tidak ada yang seperti yang terlihat bersiap untuk mencari keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh dan rahasia gelap. Pastikan alat dan selimut Anda rapat. Cerita kita Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mari kita mulai. Berikut adalah versi tulisan yang sudah dirapikan. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, sebagai bentuk dukungan kamu. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Novi. Jadi kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman horor aku saat ngekos dan kuliah di Jogja. Aku pindah ke Jogja sekitar bulan Mei, pertengahan tahun 2017. Itu pertama kalinya aku ke Yogyakarta, jadi aku nggak tahu tentang larangan atau mitos apapun yang ada di tanah Jawa. Orang-orang yang tahu aku pasti tahu banget kalau aku ini orang yang mudah bosan. Selama di Jogja, aku sudah pindah kos 8 kali. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang kos kelima aku di Jogja. Aku masuk ke kos ini sekitar bulan Agustus akhir atau September awal tahun 2012. Kos ini terletak di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Aku nggak bakal cerita lebih detail tentang lokasi kosnya untuk menghargai pemilik kos. Kos ini terletak di pinggir jalan dan memiliki 4 lantai. Di lantai dasar ada rumah pemilik kos, lantai 2 dan 3 khusus kamar anak-anak kos, dan lantai 4 adalah rooftop. Kos ini khusus untuk putri, jadi cowok nggak boleh masuk. Di minggu pertama ngekos di sini nggak ada kejadian apa-apa, biasa saja. Tapi mulai masuk minggu kedua aku mulai ngalamin gangguan. Malam itu, sekitar jam 10 malam, aku lagi ngerjain tugas. Tiba-tiba aku dengar suara gemerincing seperti suara telapak kaki kuda, dan suaranya benar-benar dari luar balkon. Setiap kamar di kos ini punya balkon masing-masing. Aku diam sejenak untuk memastikan dari mana asal suara itu. Aku coba berpikir positif. Mungkin suara itu berasal dari kamar samping kiri atau kanan, tapi memang suaranya jelas berasal dari balkon luar. Aku diam dan mendengarkan baik-baik. Setelah beberapa saat, suara itu hilang dan suasana menjadi hening. Aku langsung mematikan laptop dan tidur. Aku kira hanya malam itu saja, tapi besok malamnya kejadian yang sama terulang lagi. Saat itu, aku lagi main game. Tiba-tiba suara gemerincing dan telapak kaki kuda muncul lagi, ditambah dengan suara gamelan yang samar-samar terdengar. Aku coba berpikir positif lagi. Mungkin ada yang memutar radio atau instrumen di YouTube, tapi suaranya tetap berasal dari balkon. Malam itu aku berdoa dan mencoba tidur meski rasa takut masih menggelayuti. Besok malamnya, kejadian yang sama terulang lagi. Tapi kali ini ada tambahan suara lirik perempuan yang bernyanyi. Suaranya samar-samar tapi jelas terdengar dari luar. Aku mulai panik. Jantungku berdetak kencang. Akhirnya aku spontan mengucap maaf dan berkata bahwa aku tidak berniat mengganggu. Setelah itu, tiba-tiba semuanya menjadi hening dan aku pun tidur dengan lampu menyala karena takut. Keesokan harinya, aku bertanya dan cerita ke temanku yang asli Jogja. Dia bilang, "Oh, nggak apa-apa. Berarti kamu sudah disambut di tanah Jawa dengan baik." Dia menyarankan agar aku tetap sopan dan mengikuti tata krama. Setelah itu, gangguan di kos itu berhenti, setidaknya sampai bulan ketiga, di bulan November. Hari itu adalah hari ulang tahunku, dan setelah pulang dari acara makan-makan, aku mendengar suara orang berantem. 2 perempuan saling berargumen, tapi kata-kata yang mereka ucapkan tidak jelas, seperti bergumam. Aku keluar kamar untuk melihat siapa yang berantem, tapi koridor kosong dan gelap. Di kos ini ada peraturan, setiap jam 10 malam lampu di koridor harus dimatikan untuk menghemat listrik. Aku masuk kamar lagi, tapi beberapa menit kemudian suara perempuan berantem itu muncul lagi. Tidak lama setelah itu, aku mendengar suara ibu kos datang ke atas seperti sedang melerai mereka. Namun, saat aku membuka pintu, semuanya kembali hening dan koridor tetap kosong. Aku langsung menutup pintu dan tidur, walaupun rasa takut masih ada. Beberapa hari kemudian, saat bertemu dengan ibu kos untuk membayar sewa, aku bertanya tentang suara berantem yang kudengar di hari ulang tahunku. Tapi ibu kos mengatakan bahwa pada tanggal 15,
dia sudah pulang kampung dan baru kembali hari itu. Artinya suara yang kudengar bukanlah suara ibu kos. Setelah itu, aku sering mendengar suara orang berjalan di koridor, tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu suara anak kos lain yang baru pulang. Pada bulan Desember, aku mengalami kejadian lain. Mantan pacarku datang ke Jogja dan mengajakku belanja keperluan kos dan makan malam. Saat hendak berangkat, dia melihat seorang perempuan keluar dari ruangan yang ada di sebelah kanan, yang ternyata adalah toilet. Padahal saat aku naik ke atas, aku merasa tidak ada siapa-siapa. Mantan pacarku bersikeras melihat perempuan itu, tapi aku yakin aku naik sendiri. Pada tahun 2018, aku masih tinggal di kos ini sampai bulan April. Pada bulan Januari, aku pernah mengalami kejadian lain saat hendak berangkat kuliah pagi-pagi buta. Saat aku melihat ke arah rooftop, aku melihat kain putih seperti terbang di atas, dan ada kepala yang melihat ke arahku. Aku langsung pergi dengan perasaan takut. Bulan April, aku mengalami gangguan terakhir di kos ini. Malam itu aku begadang mengerjakan tugas dan merasa lapar. Aku turun ke lantai dasar untuk mengambil frozen food, tapi saat sampai di dapur lantai 3, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Dari ujung mataku, aku melihat sosok hitam di belakangku. Aku mencoba tetap tenang, tapi perasaan takut semakin kuat. Ketika aku mau memasak, tiba-tiba angin kencang datang dan terdengar suara melengking di belakangku yang berkata, "Ojo dolan neng kene, jangan main di sini." Aku langsung lari ke kamarku dan menangis karena ketakutan. Besok paginya, aku memutuskan untuk pindah kos dan mencari kos baru secepat mungkin. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei, aku pindah kos. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai habis. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. Judul Jalan Tanpa Ujung. Rudy pulang larut malam setelah bertemu teman-temannya. Jalan yang biasanya ramai kini sepi dan gelap. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui gang kecil yang jarang dilewati orang. Namun, semakin jauh ia berjalan, gang itu terasa semakin panjang, seolah-olah tak berujung. Rudy mulai merasa tidak nyaman ketika menyadari bahwa semua gang yang ia lewati terlihat sama, tak ada tanda-tanda rumah atau jalan keluar. Suara angin yang menerpa dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang semakin menambah suasana mencekam. Ia mencoba berbalik arah, namun jalan yang tadi ia lewati kini tampak asing, seolah-olah berubah bentuk. Panik, Rudy mempercepat langkahnya, tetapi kemanapun ia melangkah, jalanan tetap sama. Tiba-tiba di ujung gang, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Dengan harapan bertemu seseorang yang bisa menolong, Rudy berlari mendekat. Namun saat ia semakin dekat, bayangan itu berubah menjadi sosok tinggi tanpa wajah, hanya sepasang mata merah yang menatapnya. Rudy ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Sosok itu perlahan mendekat, dan Rudy merasa jantungnya berdetak kencang hingga tenggorokannya. Di detik terakhir sebelum sosok itu menyentuhnya, Rudy berteriak sekuat tenaga dan tiba-tiba terbangun. Ia masih berdiri di gang yang sama, namun kali ini jalan keluarnya terlihat. Tanpa berpikir panjang, istri berade dan bersumpah, "This fin have me in French face." Malam itu, Dina pulang lembur dari kantornya. Ia terburu-buru menuju halte bus karena hanya ada satu bus terakhir yang melewati rute menuju rumahnya. Begitu sampai, bus itu datang. Tampak usang, seolah sudah berumur puluhan tahun. Namun, Dina tidak punya pilihan. Dia naik ke dalam bus dan duduk di bangku belakang. Di dalam bus, suasana terasa aneh. Lampu yang temaram, kursi-kursi tua berderit setiap kali bus berguncang. Dina mencoba untuk tidak memperhatikannya, tetapi dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua penumpang di dalam bus tampak kaku, dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Dina mulai merasa takut. Dia berusaha menenangkan diri, menganggap itu hanya imajinasinya. Tetapi ketika dia menoleh ke arah jendela, dia melihat bayangan gelap yang mengikuti bus. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang berlari dengan kecepatan yang mustahil. Ketika bus semakin jauh dari kota, Dina mulai merasakan hawa dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, bus berhenti di tengah jalan yang gelap gulita. Supir bus, seorang pria tua dengan wajah yang tidak ramah, menoleh ke belakang dan menatap Dina dengan tatapan kosong. "Kau penumpang terakhir," katanya dengan suara serak. "Sekarang, giliranmu." Dina mencoba untuk berdiri dan melarikan diri, tapi kakinya seakan tertancap di lantai bus. Perlahan, satu persatu penumpang di bus itu mulai bergerak.
Mereka mendekati Dina dengan gerakan yang kaku, mata mereka memancarkan kebencian yang tak terlukiskan. Di saat-saat terakhir, sebelum semuanya menjadi gelap, Dina menyadari sesuatu yang mengerikan. Bus ini bukan sekadar alat transportasi. Bus ini adalah kendaraan yang membawa arwah-arwah tersesat, dan dia telah menjadi bagian dari mereka. Keesokan harinya, bus itu ditemukan kosong di pinggir jalan. Tidak ada penumpang, tidak ada supir, hanya satu hal yang tersisa, yaitu tas milik Dina yang tertinggal di bangku belakang. Terima kasih telah menonton Karam Kali Aja Seram. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Dari balik jendela kusam, bayangan hitam melintas. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkupi, namun bayangan itu tak pergi. Dalam malam yang mencekam, aku tersesat hilang dalam gelap.
inilah channel Karam. Kali aja seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua bersama Mr. Randy yang selalu menemani, yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua bersama Mr. Randy yang selalu menemani, yang akan menguji nyali yang pasti gak akan buat kalian mati. Jangan lupa subscribe-nya, juga komennya, dan juga like dan share.